Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maulidia, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurin Hamzah, Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik perkuliahan tentang sejarah sistem politik di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mengetahui apa arti sistem politik di Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan umum, penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta penyusunan skala prioritasnya. Menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan, serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Mari kita masuk ke bab pembahasan mengenai sejarah sistem politik di Indonesia. Sejarah politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para pendiri Indonesia masih berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum adanya Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Maklumat pertama, Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat, dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintah bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk satu kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah Belanda ingin kembali ke Indonesia untuk kembali menjajah Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB, meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroy yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat. Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini sebenarnya malah akan membuat posisi Indonesia jadi lemah. Pada saat itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain.
Hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir kembali Belanda dari Indonesia. Republik Indonesia Serikat ini akhirnya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintah dikembalikan menjadi republik lagi. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, masa demokrasi liberal atau parlementer. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlementer atau DPR. Pada masa ini juga, Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik, yang akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada waktu itu tidak stabil, dikarenakan keseringan ganti-ganti kabinet, pergantian kabinet ini akhirnya membuat program-program yang dibuat pemerintah jadi tidak dijalankan dengan baik. Akhirnya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke Konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin tersebut. Di antaranya adalah demokrasi terpimpin bukanlah diktator dan demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun, pada saat itu Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berkembang melalui ajakan Nasakom. Sampai akhirnya muncul peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita sebut G30 SPKI. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Bapak Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Inilah kali pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti jadi demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru. Demikian penjelasan sejarah sistem politik di Indonesia dari saya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah sistem politik di Indonesia, teman-teman bisa buka link di samping ini. Atau teman-teman bisa membaca banyak buku referensi untuk teman-teman mencari tahu apa sejarah dari sistem politik yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.